Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini yang berjudul Are You Ignoring Trends That Could Shake Up Your Business? Dari Harvard Business Review bulan Juli Agustus tahun 2010. Walaupun judulnya Could Shake Up Your Business, sebenarnya juga intinya adalah bagaimana kita bisa menggunakan tren untuk meningkatkan bisnis kita ataupun riding the wave gitu ya. Nah, kita mengundang Pak Hengki Setiawan. Beliau adalah CEO dari Television Shop dan beliau ini besar. Salah satu backbone utamanya adalah berjualan pulsa, dan kita tahu bahwa tidak semua orang itu bisa melihat tren di sini ya, dan bahwa bisnis telekomunikasi adalah merupakan satu tren yang ternyata itu luar biasa sekali growth-nya ya. Tetapi kita bisa melihat itu sekarang, tetapi pada saat 20 tahun yang lalu belum tentu kita bisa melihat hal seperti ini. Baik, dari audiens ada yang ingin bertanya, silakan Pak. Terima kasih Pak Bayu. Pak Hengki, pertama saya selamat gitu ya. Saya kira perusahaan Bapak berkembang dengan demikian luar biasa. Pertanyaan saya, di samping tentu kehebatan Bapak melihat itu adalah tren dan kemudian Bapak masuk pada waktu yang tepat sehingga pada saatnya demikian banyak orang mulai pakai handphone dan seterusnya. Apakah di samping itu ada kiat-kiat Bapak yang memang secara khusus yang tadi disebut dengan fokus dan yakin tadi itu yang dilakukan sehingga memang perkembangannya menjadi lebih hebat lagi dari sekedar pas pada waktunya dan pada tempat yang tepat nih. Terima kasih. Baik. Jadi pertanyaannya Pak, sebenarnya Bapak itu masuk dalam bisnis ini terseret atau memang memilih, ya? Karena ya kalau namanya terseret itu namanya hoki lah ya. Nah, kalau memilih itu berarti memang bisa dipelajari gitu, caranya gimana? Seperti apa Pak? Jadi gini, saya selalu melihat kompetitor, yaitu teman-teman kita yang punya retail shop banyak, kompetitor daripada sesama distributor. Saya selalu melihat tetangga kita dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Itu prinsip yang paling sederhana buat saya. Contoh, saya harus juara satu. Saya yakin, saya terbukti juara satu bukan yang kita hanya ngomong, kita lobby sogok, enggak. Telkomsel itu pakai KPI, Key Performance Indicator. Jadi semua aspek dari channel distribusi kita, dari laporan-laporan tertulis kepada Telkomsel dengan rapi, dengan inovasi-inovasi program marketing yang untuk bagaimana mendapatkan net add yang baik, itu semua kita penuhi semua. Makanya jadi kita ini kenapa bisa menjadi leading atau menjadi unggul dari para semua teman itu karena saya selalu melihat kompetitor begini kita harus lebih daripada mereka. Baik. Jadi ada dua di sini, saya lihat ada dua tren Pak ya. Satu adalah tren dari industrinya sendiri, bahwa Bapak memilih pulsa itu memang kata orang kalau rising wave ya, rising tide will rise all the boats katanya. Jadi kalau memang lagi air pasang semua kapal juga akan naik gitu kan. Yang kedua adalah bagaimana Pak Hengki ini bisa membaca tren dari prinsipal. Ya, prinsipal lagi kasih kesempatan ini dia bisa tangkap trennya, dia bisa tangkap opportunity-nya. Nah, kita yang pertama dulu nih Pak, bahwa line of business-nya yang pulsa ini. Kan ada teman saya itu dia bisnisnya bukan pulsa lah. Jadi dia bilang saya sebenarnya if we can turn back the time, mungkin saya cemplung ke sana gitu ya, karena itu line of business-nya ternyata berkembangnya jauh lebih cepat gitu ya. Nah, salah satu yang membuktikan bahwa itu bukan kebetulan itu pada saat itu ada nggak chance untuk Pak Hengki ini sebenarnya untuk bisnis di line of business yang lain yang you forgo it karena you tahu ini akan maju. Yang namanya bisnis itu siapapun tidak ada yang tahu. Jadi saya berprinsip yang sederhana sekali adalah kita kerja harus fokus, itu salah satu. Apa yang sudah kita miliki, bagaimana kita mengembangkan lebih besar daripada sekarang. Itu satu. Kedua, kita harus bisa beraktualisasi kepada di perindustrian telekomunikasi ini bagaimana.
trennya mau kemana? Kita harus bisa melihat, kan kita bisa bisa banding-banding dengan, kita sering bicara dengan pada direktur Telkomsel, direktur Telkom, direktur yang lainnya juga, atau daripada direktur perbankan maunya kemana? Ya, kita bisa istilahnya menerjemahkan, dan kita harus bisa merubah speed kita. Oh, harusnya ke sini. Nah, contoh kayak sekarang terakhir yang fenomena yang luar biasa adalah handphone Cina. Ya kan, nah, saya dari waktu habis 1 tahun yang lalu saya terregister ke nomor 128. Sedangkan next-nya sudah 5 tahun. Tapi dari bontot saya bisa udak sampai 3 besar. Itu adalah butuh energi yang luar biasa mengudak sampai ke sana, ke titik 3 besar itu luar biasa berat. Tapi namanya saya kerja itu adalah enjoy life. Ya, tidak pernah ada kenal waktu. Habis ini gitu pun nggak, saya mau ke Garut pun saya jalanin juga. Meskipun ini udah sore juga gitu. Iya, iya. Nah, jadi balik lagi, terus terang saya selalu melihat peluang. Kesempatan hanya sekali, nggak ada 2 kali. Siapa yang bisa fokus dengan mengambil kesempatan ini, dia akan win dulu. Oke. Jadi mungkin dari jawaban Pak Hengki ini, line of business-nya mungkin kebetulan terpilih di sana. Tetapi kebetulan di entrance bukan berarti bisa menentukan bahwa he will be the winner at the finish line gitu kan. Nah, di perjalanan dari entrance sampai finish line inilah Pak Hengki ini menangkap kesempatan-kesempatan, tren-tren yang ada, antara lain misalnya yang diberikan oleh Telkomsel pada saat itu untuk membuka toko retail yang lebih banyak. Mungkin orang lain pikir, ngapain kok buka toko retail lebih banyak, investasinya berapa duit gitu kan? Kira-kira bisa nutup apa enggak gitu ya. Tapi Pak Hengki ngeliat, oh this is a trend, lagi disupport sama principal, maka justru diminta 35 dikasih 50 gitu ya. Betul. Nah, this kind of things yang mungkin tren di dalam perjalanan tersebut, dan bisa saja itu juga membelokkan line of business-nya tadi ya, dari pulsa sekarang lagi coba mau ke handset juga misalnya. Nah, itu adalah juga kemampuan baca tren. By the way, Pak Bambang Yono sendiri adalah bergerak dalam bisnis yang juga tren Pak ya, software nih Pak. Kalau Anda sendiri gimana Pak? What do you think Pak? Can you read the trend atau memang itu Anda kejeblos juga? Mungkin pakai mic Pak. Ya, kalau saya yang kebetulan saya mengembangkan. Kalau kebetulan itu berarti kejeblos dong. Education software Pak, bisnis saya. Ya, ada kebetulannya Pak, tapi kebetulannya not really karena mengembangkan itu, tapi kebetulannya karena nggak ada kerjaan gitu loh. Oh iya. Jadi kemudian mencari peluang dan kemudian kepikirnya education software karena teknologinya akan berkembang ke arah sana, dan itulah yang menjadi tren yang menjadi pilihan saya. Dan sama dengan Pak Hengki, saya kira saya setuju fokus itu adalah kuncinya, tapi saya juga setuju dengan Pak Bayu bahwa entrance-nya walaupun benar, kalau di dalam ongoing prosesnya ini kita tidak inovasi lagi, tidak berkembang lagi, tentu tidak akan sampai. Ya, yang saya menarik sebetulnya, saya mulai bisnis online Pak. Nah, online ini saya juga jualan voucher Pak, tapi terus terang baru pertama kali, karena itu saya mau belajar dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang atas share-nya. Pak Bambang Yono ini bikin educational software yang luar biasa, reputasinya internasional, salah satu dari 9 partner global dari Microsoft Pak. Jadi orang yang luar biasa juga. IT. Nah, kalau kita ngomong dari artikel dari Harvard Business Review Juli Agustus tahun 2010 yang kita jadikan topik hari ini, dikatakan kita tuh ada 4 cara untuk menggunakan tren. Satu adalah menggunakan tren tersebut, ride the trend ya. Kayak misalnya kalau awal-awal orang lihat jualan pulsa itu bagus, mungkin we are not the one who jump in first. Tapi begitu ngelihat itu bagus, kita nggak ada salahnya kita cepat jump in. Tetapi kalau udah terlambat ya kita akan ketinggalan lah ya, udah saturated marketnya. Jadi kita melihat ada tren-tren awal naik ke sana, mungkin we are not the first ya. Tapi bukan berarti the first itu yang paling menang ya. Mungkin belakangan tapi we jump in at the right moment, kita bisa ride the trend. Yang kedua adalah katanya infuse and augment. Jadi dalam arti kata kita udah punya barang ya. Tapi ada tren lain nih. Misalnya kita punya barang, dalam contoh ini adalah barang yang luxury. Trennya adalah tren jual barang murah ya. Dan kita mau ngotot jualan barang mahal, lagi
ekonomi lagi sulit, mungkin lagi kesulitan ekonomi tahun 2009 kemarin misalnya. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan tren ini, ya, tapi juga tidak membunuh produk kita yang sebelumnya. Jadi dalam contoh ini adalah karena trennya harganya turun, maka bikinlah produk yang harganya tetap ekonomis, tetapi harga barang yang premium tersebut tidak di diskon ataupun di sale sehingga merusak reputasi barang yang sudah kita bina tersebut. Nah, jadi itu ada cara kedua. Cara ketiga adalah combine and ascend, katanya. Kita ngeliat ada dua tren yang bersamaan, kita combine. Ya, dalam contoh ini misalnya ada tren orang kesadaran kesehatan, Pak. Jadi orang pada masuk gym kan. Trennya orang pada masuk gym untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Ya. Terus tren yang kedua adalah sekarang trennya green, ya, tentang masalah ramah lingkungan dan bersahabat dengan lingkungan. Maka dalam dua tren ini bisa dikombin, ya. Jadi di dalam arti kata misalnya orang yang masuk gym ini dia diminta membuat target penurunan berat badannya berapa banyak gitu kan. Nah, kalau dia tidak mencapai targetnya, dia kena denda. Dendanya ini untuk membangun lingkungan dan segala macam. Jadi dalam arti kata dua tren ini digabungin jadi satu. Satu adalah tren untuk menjadi sehat, kedua tren untuk ramah lingkungan. Dua-duanya dikombin, ya, sehingga mendapat popularitas. Oh, inilah ini approach-nya. Satu, bahwa dia kalau gagal di sini pun bagus untuk lingkungan. Kalaupun dia sukses di sini, berarti dia sukses untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah, itu adalah combine gitu ya. Yang ketiga adalah bagaimana meng-counteract and reaffirm. Contoh di dalam kasus ini adalah banyaknya game komputer, ya, yang Game Boy dan segala macam yang dikatakan yang mereplace game-game yang original yang membuat anak-anak tuh bergerak. Jadi anak-anak main game badannya nggak bergerak gitu ya. Sehingga makin lama makin gak sehat main komputer game ini. Sekarang udah ada Apple. Jadi kalau anak saya umur 4 tahun main iPad, wah bisa begini saya kaget. Iya, betul. Nah, main setirnya tapi di sini bukannya lari gitu kan. Nah, jadi di dalam game komputer ini, ya, walaupun misalnya Game Boy itu dimasukkan alat untuk bisa mendeteksi gerakan. Jadi dalam satu fase dalam game tersebut dia harus lari, baru dapat poin di sini, baru bisa lanjutin game lagi di dalam game tersebut. Nah, itu adalah tren yang sehingga trennya adalah main Game Boy, tetapi trennya juga itu tidak sehat. Maka dibuatlah satu tren baru yang meng-counteract hal-hal yang nggak sehat ini, sehingga menjadi satu hal yang baru yang justru nilainya bagus gitu. Nah, ini adalah yang dibahas di dalam artikel ini, Pak. Dan saya kira dalam konteks ini Pak Hengki ini menggunakan yang pertama gitu ya, how to write the right trend gitu ya. Sehingga beliau ini bisa seperti ini besarnya. Kita harus break sebentar, Pak, untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Jadi buat para business leaders dan intellectual business community, kita break untuk segmen berikutnya. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS 0896 kali 788. Kita break untuk segmen berikutnya.